Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah penemuan yang sangat menarik dan penuh misteri dari Peru. Pada tahun 2023, ada berita heboh dari Nazca, Peru. Sebuah tim arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan di sana. Beberapa mumi dengan bentuk tubuh yang aneh ditemukan. Penemuan ini langsung menarik perhatian banyak orang dari seluruh dunia. Bayangkan, mumi-mumi ini punya kepala lonjong, mata besar, dan jari-jari tangan dan kaki yang panjang. Bentuk tubuh mereka sangat berbeda dari mumi-mumi yang biasa kita lihat. Wah, penemuan ini langsung bikin heboh, dan banyak yang berspekulasi, terutama tentang alien. Banyak orang yang percaya bahwa mumi-mumi ini mungkin adalah bukti adanya kehidupan di luar bumi. Nah, orang yang paling terkenal karena penemuan ini adalah Jaime Maussan, seorang jurnalis dan peneliti hal-hal misterius dari Meksiko. Maussan sudah lama dikenal karena penelitiannya tentang UFO dan alien. Maussan ini sudah terkenal karena penelitiannya tentang UFO dan alien. Dia sering muncul di berbagai acara televisi dan konferensi untuk membahas temuannya. Dia yakin banget kalau mumi-mumi itu adalah bukti adanya kehidupan di luar bumi. Menurutnya, bentuk tubuh yang aneh dari mumi-mumi ini tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Gak heran, berita ini langsung viral di media sosial. Banyak orang yang membagikan foto dan video mumi-mumi ini, serta memberikan pendapat mereka tentang asal-usulnya. Banyak yang percaya kalau mumi-mumi itu alien. Mereka berpendapat bahwa penemuan ini adalah bukti kuat bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Tapi, banyak juga yang skeptis dan minta penjelasan ilmiah. Para ilmuwan dan peneliti lainnya berpendapat bahwa mumi-mumi ini mungkin saja hasil dari deformasi alami atau praktik budaya kuno. Kalian sendiri gimana? Apakah kalian percaya bahwa mumi-mumi ini adalah alien? Atau kalian lebih condong pada penjelasan ilmiah? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Para ilmuwan saat ini sedang melakukan berbagai tes dan analisis untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul mumi-mumi ini. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memeriksa DNA dan struktur tulang mumi-mumi tersebut. Selain itu, mereka juga mempelajari konteks sejarah dan budaya dari daerah tempat mumi-mumi ini ditemukan. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan mengapa mumi-mumi ini memiliki bentuk tubuh yang begitu unik. Penemuan ini juga menarik minat banyak museum dan institusi penelitian. Mereka ingin memamerkan mumi-mumi ini kepada publik dan mengadakan pameran khusus untuk membahas penemuan ini lebih lanjut. Diskusi dan debat tentang asal-usul mumi-mumi ini terus berlanjut. Apakah mereka benar-benar alien? Atau hanya hasil dari fenomena alam yang belum kita pahami sepenuhnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang penemuan-penemuan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Maussan dan timnya yakin banget kalau mumi-mumi itu bukan manusia. Mereka nunjukin beberapa keanehan, seperti tengkorak yang panjang, jumlah tulang rusuk yang beda, dan tangan yang cuma punya 3 jari. Mereka bilang ini ciri-ciri makhluk bukan manusia. Para ahli ini juga menekankan bahwa struktur anatomi mumi-mumi ini sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Biar makin meyakinkan, Maussan bilang akan melakukan tes DNA dan radiokarbon. Tes ini diharapkan bisa memberikan bukti lebih lanjut tentang asal-usul mumi-mumi tersebut. Dan wow, hasil tes DNA awal nunjukin kalau DNA mumi-mumi itu nggak cocok sama database DNA manusia. Ini tentu saja menambah misteri dan membuat banyak orang penasaran. Tes radiokarbon juga nunjukin usia mumi-mumi itu sekitar 1000 tahun. Ini berarti mumi-mumi ini sudah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum teknologi modern ada. Wah, makin bikin penasaran ya. Reaksi dari berbagai kalangan pun bermunculan. Mulai dari ilmuwan, arkeolog, hingga masyarakat umum yang tertarik dengan fenomena ini. Media massa dunia pun heboh. Berita tentang mumi-mumi ini menyebar dengan cepat, dan banyak yang mulai berspekulasi tentang asal-usul mereka. Banyak yang berspekulasi kalau mumi-mumi itu bukti kunjungan alien ke bumi di masa lalu. Teori ini didukung oleh beberapa ahli yang percaya bahwa bentuk dan struktur mumi-mumi ini tidak mungkin berasal dari manusia atau hewan yang dikenal di bumi. Beberapa ilustrasi dan rekonstruksi wajah mumi-mumi ini menunjukkan fitur-fitur yang sangat berbeda dari manusia, seperti mata yang lebih besar dan bentuk wajah yang aneh. Diskusi ilmiah pun semakin intensif. Banyak ilmuwan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap misteri ini.
Mereka berharap bisa menemukan lebih banyak bukti yang bisa menjelaskan asal-usul mumi-mumi ini. Penelitian ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, biologi, hingga astrobiologi. Semua berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan besar ini. Apakah mumi-mumi ini benar-benar bukti adanya kehidupan di luar bumi? Jika benar, ini akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Penemuan ini bisa mengubah cara kita memandang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Hingga saat ini, penelitian masih terus berlanjut. Banyak yang menunggu dengan penuh harap hasil-hasil penelitian berikutnya. Apakah kita akan menemukan jawaban yang kita cari? Hanya waktu yang akan menjawab. Sementara itu, mumi-mumi ini tetap menjadi pusat perhatian dan daya tarik bagi banyak orang. Mereka menjadi simbol dari misteri yang belum terpecahkan, dan harapan akan penemuan besar di masa depan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang mengejutkan tentang asal-usul mumi-mumi ini dan apa yang mereka ceritakan tentang sejarah kita dan alam semesta. Tapi di tengah kehebohan itu, muncul juga suara-suara skeptis. Banyak ilmuwan dan ahli arkeologi yang ragu sama klaim Mausan. Mereka bilang klaim itu terlalu cepat dan belum tentu benar secara ilmiah. Salah satu argumennya adalah, deformasi tengkorak itu biasa dilakukan di beberapa budaya kuno. Masyarakat Nazca sendiri dikenal suka mengikat kepala bayi biar bentuknya jadi lonjong. Ini dilakukan untuk ritual dan status sosial. Para skeptis juga menyoroti cara penelitian Mausan yang kurang transparan. Mereka kritik karena nggak ada ilmuwan independen yang dilibatkan. Bahkan, ada yang nuduh Mausan sudah merekayasa bukti. Nah, untuk cari tahu kebenarannya, tim ilmuwan independen dari berbagai negara dilibatkan. Mereka melakukan analisis DNA, radiokarbon, dan CT scan terhadap mumi-mumi itu dengan cara yang lebih ketat dan terkontrol. Hasilnya, mengejutkan. Analisis DNA menunjukkan kalau mumi-mumi itu 100% manusia. Gak ada jejak DNA alien sama sekali. Ternyata deformasi tengkorak pada mumi-mumi itu memang disengaja. CT scan nunjukin tanda-tanda tekanan pada tengkorak yang sesuai dengan praktik pengikatan kepala pada bayi. Hasil investigasi ini disambut baik oleh para ilmuwan. Mereka senang dengan transparansi dan metode penelitian yang digunakan. Mereka juga menekankan pentingnya penelitian yang berdasarkan bukti dalam mencari kebenaran. Sayangnya, hasil ini justru bikin kecewa sebagian orang yang sudah terlanjur percaya. Mereka susah menerima kalau mumi-mumi itu bukan alien. Bahkan ada yang nuduh ada konspirasi untuk menutup-nutupi kebenaran. Berdasarkan bukti ilmiah, bisa disimpulkan kalau mumi-mumi yang ditemukan di Nazca, Peru, bukanlah alien. Mumi-mumi itu adalah manusia yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Deformasi tengkorak yang tidak biasa itu adalah hasil dari tradisi masyarakat Nazca pada masa itu. Meskipun misteri mumi alien sudah terpecahkan, kasus ini memberi pelajaran berharga tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Kasus mumi alien ini mengingatkan kita untuk selalu skeptis, alias tidak mudah percaya, terhadap hal-hal yang luar biasa. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang beredar cepat, kita seringkali dihadapkan pada berita-berita yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Skeptis bukan berarti menolak semua informasi baru loh. Skeptisisme adalah sikap yang sehat dan penting dalam menghadapi berbagai klaim yang kita temui setiap hari. Tapi, skeptis mendorong kita untuk selalu bertanya, mencari bukti, dan tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa verifikasi. Ini adalah cara untuk melindungi diri kita dari informasi yang menyesatkan. Dan berpikir kritis sebelum percaya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dengan hati-hati dan logis, serta mempertanyakan sumber dan validitasnya. Apalagi di zaman sekarang, kita diserbu berbagai informasi dari mana-mana. Media sosial, berita online, dan berbagai platform lainnya seringkali menyajikan informasi yang belum tentu benar. Kita harus pintar-pintar memilah informasi yang benar dan yang tidak. Ini berarti kita harus belajar untuk mengenali tanda-tanda berita palsu dan memahami bagaimana informasi dapat dimanipulasi. Nah, ilmu pengetahuan dengan metode ilmiahnya membantu kita berpikir sistematis dan objektif dalam menguji kebenaran. Metode ilmiah melibatkan pengamatan, eksperimen, dan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipercaya.
Oleh karena itu, mari kita biasakan berpikir kritis dan ilmiah. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita biasakan mencari bukti, memverifikasi informasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita sensasional yang belum tentu benar. Ini adalah langkah penting untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan berpengetahuan. Dengan skeptisisme dan ilmu pengetahuan, kita dapat melindungi diri kita dari penipuan dan kesalahan informasi. Mari kita terus belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita untuk masa depan yang lebih baik.